Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembelajaran dalam video kali ini di kelas 10 pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, untuk materi yang akan Bapak sampaikan mengenai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Untuk itu, mari kita perhatikan dengan seksama dan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan awal, kita akan bahas dulu bagaimana substansinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, di sini yang menjadi substansi dakwah Rasul ketika di Mekah, yang menjadi pokoknya adalah dua hal. Yang pertama adalah tentang akidah, di mana akidah ini mengajarkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninjau dari kondisi masyarakat Mekah pada saat itu yang memang sedang dalam masa kejahiliahan. Kita kenal dengan masa jahiliyahnya bangsa Arab ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke Mekah ini. Nah, di sini banyak praktik kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Seperti misalkan mereka menyembah sesuatu yang mereka buat, bukan menyembah sesuatu yang membuat mereka atau yang menciptakan mereka. Jadi mereka menyembah sesuatu yang mereka ciptakan, bukan menyembah sesuatu yang menciptakan mereka. Nah, seperti halnya misalkan mereka menyembah patung berhala, bahkan ada yang menyembah makanan yang mereka buat. Itu sebuah kejahiliahan yang terjadi di masyarakat Arab. Kemudian untuk materi yang keduanya, substansi dakwah yang kedua ada akhlak mulia. Namun untuk akhlak mulia ini kita kenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sehingga ketika mengajarkan akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup mudah. Karena apa? Karena memang keluarganya, kerabatnya, ya, atau bahkan masyarakat Arab sendiri pun mengakui bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, bahkan sopan santun, ramah. Ya, sehingga masyarakat Arab mudah untuk diajarkan akhlak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tantangan besar pada masyarakat Arab pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan akidah, karena keyakinan bangsa Arab itu sangat kuat dengan keyakinan nenek moyangnya yang harus menyembah berhala. Kemudian dalam hal strategi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah ini, yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena menjaga timbulnya konflik dari masyarakat Arab, keresahan dari masyarakat Arab pada saat itu. Karena memang kita tahu bahwa masyarakat Arab ini sangat kental keyakinannya, ya, kuat sekali keyakinannya dengan pemahaman-pemahaman mereka tentang nenek moyang, yaitu untuk menyembah berhala-berhala. Nah, untuk menjaga kekhawatiran tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni dilakukan kepada kerabatnya, orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat-sahabat beliau. Nah, ini pun merupakan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan Allah berfirman supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, menyampaikan kabar kepada orang-orang terdekat. Nah, ini ya difungsikan supaya menjaga tadi keresahan dan juga konflik dari masyarakat Arab. Kemudian kita bisa saksikan video penayangan contoh. Ada gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita bisa lihat di video penayangan kali ini.
Who is it? It's Jafar. What have you brought with you? The very word of God. When the sun is overthrown, when the stars fall, when the mountains vanish, when the camels, big with young, are abandoned, when the wild beasts are herded together, when the seas rise, when the souls are sorted, when the female infant who is buried alive asks for what crime she was killed, when the books are opened, when the sky is torn away, then every soul will know what it has done. Were you there, Jafar, when God gave him these words? Dawn is coming up. Amar, you first. Then you, Jafar. Nah, itulah sedikit gambaran tentang bagaimana dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian kita lanjut ke strategi dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika periode di Mekah itu adalah secara terang-terangan, di mana ini bukan hanya dari keinginan Rasulullah SAW saja, tapi juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94, Allah mewahyukan kepada Rasulullah, memberikan petunjuk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Kata Allah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwahnya secara terang-terangan. Nah, untuk sebagai gambaran, mari kita lihat penayangan video bagaimana dakwah secara terang-terangan ini. Mari kita lihat untuk video penerangan.
لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. احموا رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله نعبد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Dari penayangan video tadi kita bisa lihat bagaimana reaksi yang terjadi ketika dakwah secara terang-terangan itu dimulai. Di sini kita lihat reaksi yang terjadi adalah banyaknya penolakan dari kafir Quraisy. Kalau tadi kita saksikan di video yang sudah kita saksikan tadi, bahwa orang-orang Quraisy itu memberikan penghalang kepada Rasulullah SAW dengan membuat api, ya. Bahkan Rasulullah SAW dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran bahkan. Itulah kekejaman yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW ketika dakwah mulai dilakukan secara terang-terangan. Ini juga merupakan sebuah kesulitan yang dilakukan, ya, yang terjadi pada Rasulullah SAW. Bahkan sampai terjadi reaksi yang kedua, yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy, di mana diantaranya seperti apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan juga orang mukmin pada saat itu. Orang-orang Quraisy mereka menghalangi jalan usaha atau jalan dagang, sehingga melarang jual beli dengan orang-orang mukmin, dengan Rasulullah SAW dan juga seluruh orang-orang Muslim pada saat itu. Itu pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Bahkan mereka juga melarang untuk bergaul dengan orang-orang mukmin. Jadi masyarakat Arab dilarang bergaul dengan orang-orang mukmin pada saat itu, dan juga dilarang untuk menjalin hubungan pernikahan dengan orang-orang mukmin.
Itu di antara pemboikotan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan ada penayangan video bagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang mukminnya pada saat itu. شيء لا يطاق لا يطاق محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة حسن سنجعله غريبا في مكة نعم. من يحميه هنا أبو طالب نقاطعه وبني هاشم وكل من يواليه من قريش أجل. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء لا بيت يؤويهم لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. ويمضي عام وعام ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن. Nah, dari reaksi-reaksi orang kafir yang kita lihat, yang kita saksikan dari video-video tadi, kita lihat bagaimana betapa sulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Karena beliau pun walaupun beliau merupakan seorang Rasul, tapi beliau mempunyai sifat jaiz, al-radul basyariyah, sama seperti manusia yang lain. Beliau juga hidup di dunia ini, mengalami dua sisi kehidupan, ada susah, ada senang, ada sulit, ada mudah. Itu sebuah perjalanan kehidupan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu ketika berdakwah. Nah, ini pun terjadi pada kita saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita ketika kita melihat bagaimana dakwah atau perjuangan Rasulullah SAW ketika di Mekah, betapa sulitnya beliau harus mengalami banyak penyiksaan, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy menjadikan beliau kehilangan mata pencahariannya. Orang-orang mukmin kehilangan mata pencahariannya. Yang mereka biasa berdagang, mereka sulit untuk berdagang. Ini pun terjadi pada kita saat ini. Tapi bagaimana orang-orang mukmin pada saat itu? Mereka tidak mundur, tidak menjadikan semangat mereka untuk berdakwah, tidak menjadikan semangat mereka untuk mencari ilmu menjadi turun. Tapi mereka semakin bersemangat karena melihat bahwa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan membuahkan sebuah kebahagiaan, akan membuahkan sebuah kemudahan. Tidak selamanya di dunia ini kita hidup akan sulit, kita hidup akan susah. Suatu saat kita akan mengalami sebuah kebahagiaan. Dan semoga ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, di mana di masa pandemi ini, walaupun kita berada dalam kesulitan yang begitu sulit, dengan dalam dunia pendidikan pun kita harus belajar seperti ini. Dalam dunia usaha pun kita lihat betapa sulitnya mereka melakukan usaha, tapi tidak menjadikan semangat kita untuk tetap hidup, untuk tetap bersemangat, menjaga kesehatan, tetap thalabul ilmi, dan juga tetap menjalin dakwah
dan juga tidak pernah kita lupakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.